Malam, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, mari kita akan memulai persekutuan kita malam hari ini. Kita dengarkan sebuah lagu, kita hayati ya kemurahan Tuhan buat kita lewat sebuah nyanyian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Saya akan share lagu ini dinyanyikan oleh Andi Ambarita ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jadi biji mata-Mu. Mengapa kan ku balas kasih-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Pujian yang sangat indah ya. Kalau kita bisa ambil waktu menghayati nyanyian ini dalam waktu teduh, kita dibawa untuk ingat kembali betapa besar kasih setia Tuhan yang tidak pantas kita terima. Kalau kita merenungkan ya kemurahan Tuhan di hidup kita, hati kita bisa terenyuh.
Jadi ada satu kemurahan yang perlu kita lihat sebagai yang terbesar di antara semua yang lain, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal yang dikorbankan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan, tidak ada kata yang bisa mengungkapkan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Juga mungkin tidak ada kata yang paling tepat untuk bisa menyampaikan isi hati kami selain terima kasih, dan terima kasih. Tapi ada satu hal yang kami tahu, yang paling tepat untuk membuktikan syukur kami, ucapan terima kasih ini, yaitu hati yang dipersembahkan dan hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persekutuan doa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Malam hari ini ada saudari Pinky mau sharing lagi malam hari ini tentang panggilan Tuhan buat Pinky ya. Mari kita simak bersama-sama. Silakan Pinky. Thank you untuk waktunya kok. Malam semua, hari ini saya akan kesaksian tentang panggilan saya sampai akhirnya saya masuk ke sekolah teologi. Jadi awalnya itu dari tahun 2014. Saya awalnya itu cuma bingung pilih jurusan IPA atau IPS untuk masuk untuk masuk SMA. Terus akhirnya saya konsultasi sama mahasiswa praktek di tempat saya waktu itu. Terus dia kasih banyak masukan, kasih banyak pilihan. Terus dia nanya endingnya tuh kamu mau jadi apa sih gitu. Terus saya bilang kayaknya yang berhubungan dengan musik, mungkin mengajar musik juga gitu. Kemudian terakhir dia bilang gini, tapi kalau Cece lihat kayaknya kamu lagi semangat melayani ya gitu. Kamu senang nggak sih melayani? Memang waktu saat itu saya lagi semangat melayani, lagi aktif melayani juga. Dan setelah itu dia bilang gini, coba deh kamu gumulin buat jadi hamba Tuhan musik gerejawi gitu. Saya tuh baru tahu waktu itu, oh ternyata hamba Tuhan tuh ada yang musik gerejawi ya. Saya pikir tuh semua hamba Tuhan jadinya pendeta gitu. Ya, sudah habis itu saya coba iseng-iseng deh gumulin awalnya. Terus saat itu saya ikut Sajid Camp juga 2014. Waktu KKR biasa gitu ya, Pak Beni Solihin akan bilang, ayo saudara jangan keraskan hatimu gitu. Waktu calling, setiap calling tuh kok makin gelisah gitu, sehingga calling terakhir, padahal udah bilang gitu, Tuhan masih jauh, nih baru mau masuk SMA, masa langsung bilang iya jadi hamba Tuhan gitu. Tapi udah sampai calling paling terakhir masih tetap makin gelisah gitu, jadi kayak, oke Tuhan, ya udah saya maju deh, tapi Tuhan kasih kedamaian deh waktu saya maju. Jadi saya maju, terus waktu didoakan, wah kok malah benar-benar merasakan damai gitu. Jadi kayak bingung kok bisa gitu ya. Saya tanya sama pembimbing saya, terus katanya pembimbing saya tuh, oh iya Roh Kudus udah gerakin kamu tuh, coba kamu doain. Nah dari situ saya udah mulai gumulin yang lebih serius lagi sama panggilan ini. Jadi tahun demi tahun kan berlalu tuh. Tahun di awal saya tuh makin merasa, oh kayaknya saya nggak dipanggil kok. Buktinya musik saya juga masih nggak berkembang gitu. Yang penting waktu les itu selesai main, detail-detail kayak interpretasi lagu dan lain halnya tekniknya tuh nggak diperhatikan gitu. Ya udah, terus saya udah kayak oh mungkin bukan. Tahun kedua tiba-tiba hamba Tuhan saya yang buka sekolah musik juga itu telepon saya terus kayak nanya-nanya, sharing gimana dengan panggilan dan lain halnya, pergumulan selama ini. Terus terakhir dia bilang, kamu mau nggak Cece mentorin kamu? Jadi kayak kaget, loh Tuhan kok malah dikasih mentor? Kayaknya kemarin udah kelihatannya bukan jadi hamba Tuhan nih gitu. Jadi dimentorin, dikuatkan juga gitu. Terus kemudian setahun kemudian lagi, udah SMA kelas 3, Cece ini mentor saya tuh pulang gitu, kembali ke Samarinda. Terus dia langsung datangin saya terus bilang, oke, Cice udah lihat kamu nggak semakin berkembang tuh di tempat les itu. Kamu berhenti aja dari situ, kamu pindah ke sekolah musik Cice gitu. Jadi di sekolah musiknya tuh memang ada satu guru yang baru datang juga dan bagus gitu. Jadi di situ malah justru lebih diperhatikan detail, lebih diperbaikin banyak gitu. Memang sih 1 tahun gitu, tapi kayaknya kurang cukup gitu untuk belajar semuanya setelah selama ini salah belajar gitu. Terus di situ sih dia sangat menguatkan. Terus dia kayak kasih, udah kamu ikut ujian teori, ikut ujian praktek kayak gitu. Terus dia kasih kesempatan mengajar musik juga di situ. Nah jadi di situ ngelihat, wah Tuhan kok bukain jalan satu-satu ya. Terus yang kedua
yang ini sih kayaknya yang lebih jadi makin yakin kalau ini panggilan itu karena papa. Jadi waktu SMA kelas 1 nanya, "Pah, boleh nggak jadi hamba Tuhan masuk sekolah teologi?" Terus kata papa, "Nggak boleh." Jadi kayak, oh mungkin bukan kali ya. Ya udah, terus mikir, oh masih ada 2 tahun, coba lagi nanya tahun depan gitu. Tahun depan nanya, "Pah, boleh nggak masuk sekolah teologi?" Papa diem doang. Wah kalau diem doang mah berarti nggak boleh biasanya. Jadi ya udah, tahun depan lagi deh gitu nanya lagi. Jadi pas udah tinggal tahun depan, tinggal mau kumpulin formulir baru nanya lagi, "Pah, boleh nggak masuk sekolah teologi?" Terus papa diem lagi. Jadi kayak, ya kayaknya bukan. Terus nggak apa papa ngomong, "Ya udah deh, kalau misalnya memang Roh Kudus ngarahin kamu ke sana, daftar aja. Tapi kamu belajar yang benar ya." Kayak gitu. Jadi kayak, "Hah? Oh iya, boleh ini." Gitu. "Iya, daftar aja," kata papa gitu. Jadi kayak, "Hah?" Jadi benar-benar dibukain Tuhan satu persatu. Jadi yang kayak kelihatannya, kayaknya bukan deh Tuhan, kayaknya bukan kesini panggilannya, tapi Tuhan malah kasih tunjuk gitu satu persatu. Jadi yang awalnya ragu-ragu sama panggilan ini, jadi semakin yakin sama panggilan ini gitu. Karena kan kayak keluarga saya kan gak ada yang jadi hamba Tuhan, jadi kayak terlihat dari kita tuh terlihat kayak aneh, kayak mustahil gitu. Tapi ternyata begituan tuh ya gak ada yang aneh, gak ada yang mustahil gitu. Ya, jadi bersyukur sih selama ini akhirnya bisa masuk ke teologi, bisa menjalani panggilan ini juga. Ya mungkin sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pinky, Tuhan pimpin terus ya perjalanan panggilan melayaninya. Semoga walaupun tidak sampai 2 bulan full di Elion, tetap dapat bekal yang Tuhan kasih di sini. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mau sharing lagi? Satu orang mungkin ada? Adakah? Ini saya mau kutip Pak Beni Solihin, jangan keraskan hatimu kalau ada. Dipanggil bukan masuk STT, tapi berbagi. Adakah? Baik, jika belum ada, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan bagikan layar saya. Nah, saya mau mengajak kita hari ini membaca dari surat Filipi ya, Filipi pasal yang kedua, dan saya mau memberikan sebuah tema renungan kecil ya, tentang kesederhanaan ya. Sederhana, tapi mengena. Nah, saya mau mengajak kita membaca bersama-sama dari Filipi pasal 2, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Nah, waktu membaca boleh ya kita bacakan bersama-sama bergantian, jadi boleh unmute, tapi nanti selesai membaca kita baru di-mute lagi ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita bacakan bergantian ya. Saya ayat yang kedua, saudara ayat saya ayat kelima, saudara ayat yang ke-6, bergantian sampai ayat yang ke-11. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia dirinya taat sampai mati, sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, ini renungan hari ini judulnya adalah sederhana namun mengena. Ada sebuah konsep tentang sederhana yang mungkin orang sering keliru ya. Bukan sederhana nasi Padang ya. Tapi sederhana dalam pengertian
kita mampu, tapi memilih untuk seperti Yesus yang merendahkan diri, atau dalam bahasa lainnya, bahasa sehari-harinya itu menyederhanakan dirinya. Nah, saudara kan kita sering dengar ya, ada quotes, ada kutipan yang ngomong begini ya, bahagia itu sederhana. Nah, ya. Tapi kenyataannya kalau bahagia itu sederhana, kenapa sedikit orang yang bahagia ya? Kenapa rasanya bahagia itu susah mau bahagia? Padahal quotes-nya kan katanya bahagia itu sederhana. Betul tidak? Bahagia itu sederhana. Nah, saudara, ada misalnya saya berikan sebuah contoh ya. Menurut saudara ini ya, ini lebih enak mana nih? Makanan mewah atau makanan sederhana? Nah, makanan mewah atau makanan sederhana sebenarnya yang menentukan cocok enggaknya, enak apa enggaknya, itu sebenarnya bukan mewah atau sederhananya ya, tapi soal selera. Nah, sehingga ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Lebih enak mana, makanan mewah atau makanan sederhana? Bukan dua-duanya. Yang bikin enak itu bukan soal mewah ataupun sederhananya, melainkan seleranya. Kalau selera kita itu memang selera yang kaki lima, ya kita akan nikmati kaki lima itu. Dan harganya murah ya kan, dan perutnya kuat ya kan. Kan ada juga kan yang sebenarnya seleranya kaki lima, tapi sudah kelamaan tinggal di luar negeri, begitu pulang ke Indonesia, makan kembali selera lamanya, itu murus-murus perutnya, nggak kuat lagi. Tapi salahkah kalau orang suka makanan mewah? Tidak salah, kalau itu memang sesuai, satu, selera, yang kedua, kemampuan untuk membelinya. Jadi kalau ditanya lebih enak mana, mewah atau sederhana, bukan persoalan mewah atau sederhananya kok yang bikin enak, melainkan kemampuan kita untuk menikmatinya. Cocok nggak sesuai selera, dan mampu nggak untuk kita usahakan. Nah, tapi saudara, waktu kita berbicara tentang sederhana ya, seringkali orang ngomong begini, yang bikin kita bahagia atau enggaknya ya, kan katanya bahagia itu sederhana ya, yang sering bikin kita nggak bahagia itu karena kebanyakan gaya. Jadi tekanan hidup ya. Ini jokes ya. Jadi ini kayak rumus fisika. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi makin banyak gaya, makin banyak juga tekanannya. Jadi kalau hidupmu itu penuh tekanan, berarti hidupmu mungkin kebanyakan gaya. Ya. Jadi gambar ini cukup mewakili ya. Gayanya sih gaya anak pang ya, tapi ternyata di rumahnya ya anak mama ya, dipaksa motong ikan ya ikut aja ya. Tapi saudara, penekanannya ini penekanan dari gambar-gambar ini atau ilustrasi ini sebenarnya mau ngasih tahu sih ya, bahagia atau yang kita sebut kepuasan itu ya, sebenarnya sungguh sama sekali itu bukan ditentukan kita ini mampu atau tidak, bukan ditentukan seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa kurang hidup kita ya. Sederhana sebenarnya intinya itu bukan mengurang-ngurangi. Jadi beda ya. Ini kalau pelit itu baru mengurang-ngurangi ya. Sederhana sama pelit itu bedanya tipis ya. Kelihatannya memang hidupnya itu tidak berlebihan, tapi sederhana sebenarnya bukan sekedar mengurang-ngurangi sampai kurang banget, bukan. Sederhana artinya sekedar tidak berlebihan, pas, mengena, sesuai kebutuhan. Itu sederhana. Itu pengertian sederhana. Jadi perhatikan, sederhana itu berarti bukan hidupnya susah ya. Sederhana itu pas, mengena, sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Ibaratnya ya. Kalau kita minum ya, kita mampunya minum 1 botol 600 ml ya. Tapi kita punya di depan tuh mata air itu tak terbatas. Lalu kita punya banyak botol kosong sih. Yang kita mampu minum cuma 1 botol itu aja. Tapi kalau namanya orang tidak hidup sederhana, dia akan kumpulkan sebanyak-banyaknya dengan dalih apa? Wah, ini kan bisa untuk besok, ini kan bisa untuk nanti keturunanku air minumnya. Kita mau ngambil air minum seberapa banyak pun, yang mampu kita minum ya cuma 600 ml itu. Yang bisa masuk, itulah yang menyegarkan, itulah yang melegakan, itulah yang memuaskan. Nah, itu namanya bahagia. Tapi kalau kita ingin lebih daripada sekedar itu, bisa? Bisa. Dan kita ingin dapat sebanyak-banyaknya, itulah yang bikin nggak senang. Padahal kita punya lebih banyak pun nggak bikin lebih puas. Yang mampu kita nikmati ya sebegitu aja. Nah, saudara, kalau dalam hal yang praktis sehari-hari, kita bisa mengamini iya ya, sebenarnya untuk bisa punya perasaan puas, itu bukan tergantung aku dan orang lain, siapa punya lebih banyak, siapa lebih mampu, siapa lebih oke. Bukan perbandingannya dengan orang lain, tapi perbandingannya adalah dengan kebutuhanku. Dan dalam hal kebutuhan, kita dengan orang lain ada hal yang sama, ada hal yang porsinya berbeda. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dari topik sederhana ini, dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, kebutuhan dasar kita, kalau kita berbicara sederhana tadi ya, sesuai kebutuhan, pas, mengena. Jadi kalau dikatakan bahagia itu sederhana, puas itu sederhana, sesungguhnya iya. Dalam pengertian,
Kebutuhan dasar di hati kita, itu kan sebenarnya kita ingin dikasihi, kita ingin diakui, kita ingin diterima, dianggap berharga. Nah, lalu karena ini kebutuhan dasar, otomatis kita pasti berusaha untuk cari. Kita pasti berusaha untuk dapatkan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Orang kalau belum punya sesuatu, dia pasti cari dong, ya kan? Mencari kasih, mencari pengakuan, mencari penerimaan gimana? Jujur saja, kalau misalnya di Zoom ini aja sederhana deh. Kalau kita tampil di depan Zoom, kita pasti berusaha tampilnya wajahnya ceria. Walaupun misalnya hatinya lagi susah nih. Mungkin habis bertengkar tadi, nggak tahu dengan anggota keluarga, tapi begitu tampil di Zoom kan, shalom, halo Cuantau, mau nggak mau harus kasih senyum, ya kan. Kemudian juga kita berusaha untuk kemas yang rapi dong, ya pakainya yang rapi, ya kan, lightingnya yang bagus, backgroundnya juga rapi. Kalau rumah berantakan biasanya nggak berani on video begitu kan. Kita ingin dikasihi, kita ingin diakui, kita ingin berusaha tampilkan yang terbaik. Itu tidak salah, tidak pernah salah. Itu justru menunjukkan betapa kita perlu ini ya. Tapi saudara tahu tidak bahwa kebutuhan yang dasar ini tidak bisa kita cari pada orang lain. Kita tidak bisa puaskan ini pada apapun yang ada di sekeliling kita. Karena kalau kepuasan itu berdasarkan apa yang kita tunjukkan dan apa apresiasi orang lain sama kita, hidup ini berat loh. Nggak mungkin bahagia. Bahagia itu jadi nggak sederhana. Karena kalau ketemu orang ini harus ikut maunya dia. Ketemu orang itu harus ikut maunya dia. Kita nggak pernah bisa jadi orang yang otentik. Karena untuk dapatkan penerimaan, kita harus ikut maunya orang. Ya kita nggak akan pernah bahagia, kita nggak akan pernah puas. Nah, boleh dibantu untuk di-mute. Jika ada yang belum mute, mungkin ada yang nggak sadar. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan justru berkata kepada kita, kepuasan sejati ya, kepuasan sejati itu sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Kebutuhan kita yang paling dasar itu sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang menyederhanakan dirinya, Allah di surga yang mulia menyederhanakan dirinya untuk menjadi manusia demi kita. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk bisa hidup sederhana, untuk hidup kepada apa yang memang kita perlu. Ya, kasih, pengakuan, penerimaan tadi, Tuhan Yesus berikan. Kalau ini sudah Tuhan Yesus berikan, kita baru punya kuasa untuk melakukan hal yang sama. Untuk hidup sederhana, untuk hidup hanya fokus kepada apa yang utama. Selebihnya baru apa yang kita baca tadi, baru bisa memperhatikan orang lain. Kalau kita sendiri masih kurang, susah loh mau memperhatikan orang lain. Betul nggak ya? Natur kita pasti kalau kita kurang, kita utamakan diri. Pernah kan lihat orang kalau udah kelaparan, ke pesta, begitu selesai sambutan MC gitu ya, misalnya makannya prasmanan, kita pasti otomatis kita mau cepet-cepetan dapat makanan dulu. Potongan paling besar, bagian paling favorit, kita pengen dapatin dulu. Tapi kalau kita sudah puas, kita makannya cukup, kita sudah ganjel dulu di rumah, baru kita bisa utamakan orang lain, bener nggak? Kita nggak akan berebut, makan aja, nggak apa-apa. Ambil potongan terbaik, ambil. Nah, yang Yesus lakukan adalah, Yesus memberikan apa yang paling kita butuhkan, kebutuhan dasar itu Yesus jawab. Hanya dengan cara ini, saudara, hanya dengan apa yang Yesus lakukan ini, penerimaan Allah Bapa yang membuat kita merasa dikasihi, diterima apa adanya, itu yang membuat kita bisa kemudian punya kuasa, dan kita punya model seperti apa sih hidup sederhana, hidup yang mengutamakan orang lain, dan hidup yang bisa puas, merasa cukup. Saudara, nah, saya mau mengajak kita melihat ya, bahwa kita itu bisa hidup sederhana, hanya jika kita ingat, dan kita betul-betul sudah terima ya, kebutuhan dasar kita untuk dikasihi, diakui, diterima, sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita hidupnya hari ini, itu bukan semata-mata mengejar kasih, pengakuan, dan penerimaan lagi. Kalau kita sudah menerima cukup, kita akan belajar untuk memberikannya justru itu kepada orang lain. Memberikan kasih, memberikan pengakuan, memberikan penerimaan yang kita terima dari Yesus kepada orang lain juga. Sehingga orang lain juga ketemu kepada Yesus. Ingat ya, sumber kasih, pengakuan, penerimaan itu bukan dari kita sih sebenarnya. Kita sudah dapat, kita baru salurkan itu kepada Tuhan, kepada orang lain yang kita dapat dari Tuhan. Kalau kita belum bisa dapat, kita akan berikan apa yang memang kita juga nggak punya. Jadi yang kita belum punya akan kita tunjukkan sih. Kita nyari-nyari, ya, kita penuh persaingan, penuh kompetisi, kita penuh kepahitan. Nah, itu nggak mungkin tuh. Nggak mungkin tuh kita bisa mengutamakan orang lain. Kita pasti bawaannya jadinya apa? Kita yang pembawanya membuktikan diri, karena kebutuhan kita belum dipenuhi.
Tidak mungkin bisa hidup sederhana. Hidup yang pas, mengena, sesuai kebutuhan. Jika bahkan kebutuhan dasar kita pun belum terpenuhi. Seringkali kita nggak sadar loh, kita sebenarnya butuh apa. Kita lakukan banyak hal, tapi kita nggak sadar loh, kita sebenarnya butuh apa sih. Kita berharap ya, dengan aku lakukan ini, dan ini, kita berharap hatiku bisa penuh ya. Kita ikut acara macam-macam, kita kerja, kita beli ini, kita pasang ini, kita lakukan apapun hobi kita deh. Tapi anehnya semakin lakukan semakin nggak bahagia. Katanya bahagia itu sederhana. Kenapa aku nggak puas? Kenapa aku nggak bahagia? Karena begini, kita nggak tahu kebutuhan dasar kita apa. Sehingga cara kita menjawabnya pun keliru. Saudara, hari ini firman Tuhan ngasih tahu kepada kita bahwa yang paling utama, yang paling kita butuhkan, itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kasih, pengakuan, penerimaan, yang paling kita butuhkan dari Allah Bapa, itu sudah dijawab. Nah, sekarang, jika kita menerima ini, sekarang baru kita berbicara hal praktis ya. Kalau kebutuhan utama sudah dipenuhi oleh Tuhan, saudara, kita baru sekarang bisa berbicara tentang, oke, kalau yang utama sudah aku dapatkan. Lalu bagaimana sekarang tentang hidup menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, lalu membagikannya kepada orang-orang lain. Bagaimana bisa? Sementara kebutuhan hidup ini kan selalu ada ya, dan nggak pernah kurang-kurang kan? Nah, saudara, kita bisa yang pertama perlu ingat ya, kita bisa fokus kepada kebutuhan prioritas. Hidup sederhana adalah hidup tadi apa? Pas, mengena, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita, itulah yang kita sebut sebagai kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas kita akan selalu lihat setiap hari kita hidup, kita pasti mencari yang namanya kasih, pengakuan, penerimaan. Nah, kalau anak-anak muda hari ini ekspresinya lewat media sosial. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dan Saudara, ekspresinya lewat apa, apalagi pandemi begini ya, sudah lebih jarang ketemu sama orang. Tapi kita semua butuh itu kok. Dan bukan berarti dengan sekali berkhotbah, oh iya, Yesus mengasihiku. Selesai, kita setiap hari akan otomatis merasa aman terus dalam hati kita dan nggak mencari-cari kasih lagi. Enggak. Karena itu setiap hari kita perlu terhubung sama firman Tuhan. Supaya kita dikasih tahu terus oleh firman Tuhan, diingatkan. Hei, Ansun, hari ini Yesus mengasihimu, Yesus mengakuimu, Yesus menerimamu. Kasihilah Yesus, kasihilah sesamamu. Kamu aman. Ayo hari ini, hidup, bagikan apa yang kamu dapatkan ini. Nah, saudara, kalau kita bisa fokus kepada kebutuhan prioritas, maka kita tahu setiap hari apa yang perlu kita lakukan setiap kali bangun tidur. Terhubung dulu kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang berikutnya adalah yang praktis. Kita setiap hari pasti bekerja. Itu kebutuhan prioritas. Karena pekerjaan adalah panggilan Tuhan, bukan kutuk ya. Jadi pekerjaan itu bukan hal yang sekuler. Bekerja itu hal yang rohani justru. Semua orang bekerja. Hamba Tuhan juga bekerja. Memang kita sebutnya hamba Tuhan itu melayani, itu seolah-olah lebih rohani. Sebenarnya tidak juga ya. Karena semua pekerjaan di hadapan Tuhan itu rohani. Memang bergerak yang spesifik rohani di gereja itu rohaniwan ya. Tapi kita semua sama bekerja. Sehingga pekerjaan saudara adalah juga persembahan saudara kepada Tuhan. Nah, jadi kalau saudara bekerja itu prioritas juga. Bekerja sebaik-baiknya. Kami rohaniwan juga punya pekerjaan. Berarti pekerjaan saya yang utama kalau saya di Elion, ya fokus saya di Elion. Yang kedua, saya juga mungkin punya komisi khusus yang couple sama anak, itu pekerjaan saya utama yang harus saya prioritaskan. Jadi dibanding pelayanan yang lain-lain, ini pelayanan pemuridan saya untuk 2 komisi ini yang utama. Karena itu yang jadi lingkup saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Nah, rekan-rekan hamba Tuhan yang lain punya komisinya masing-masing, punya bidangnya masing-masing. Saudara juga punya bidangnya masing-masing di lingkungannya saudara masing-masing. Yang ketiga, kita punya keluarga. Keluarga, persahabatan, lingkar pertemanan, itu juga adalah prioritas kita. Itu adalah bagian yang Tuhan kasih. Yang mereka nggak bisa harapkan itu pada orang lain, tapi pada kita. Nah, nggak ada yang bisa dari posisi kita di keluarga, kan? Nah, kita juga punya sahabat. Sahabat, namanya sahabat, lingkarnya nggak terlalu besar, ya, lebih kecil, kan? Nah, itu prioritas kita. Karena di sanalah kita bisa memberikan kasih yang pengakuan, penerimaan yang kita terima dari Tuhan kepada mereka. Nah, jadi kalau kita mau fokus kepada kebutuhan prioritas kita ini. Kita pasti selalu memberi dan menerima kok dengan orang lain. Tidak mungkin tidak ya. Nah, ada sebuah ilustrasi ya saudara tentang prioritas ini. Kalau kita salah ngisi, hidup ini kan banyak banget keinginan ya. Kita seringkali bisa salah ngisi loh.
kita ngisinya bukan dengan hal-hal yang prioritas, tapi hal-hal yang kelihatannya menarik. Karena kita nggak bisa membedakan kebutuhanku ini sebenarnya apa sih. Jadi ada apa aja, ada tawaran apa aja, ada godaan apa aja, kita semua mau. Kita masukin. Hati kita penuh, tapi masih banyak rongga hampanya. Itu ibarat saudara, ilustrasi ya. Kalau kita mau isi satu gelas ya, ada seorang dosen ngasih tahu mahasiswanya ya, coba masukkan semua air, batu, kerikil, pasir ini ke dalam gelas. Nah, semua mencoba, tapi jarang ada yang bisa masukin semua. Mesti ada yang tertinggal ya. Nah, akhirnya si dosen itu baru nunjukin, supaya bisa masukin semua, kamu masukinnya harus dengan urutan prioritas yang tepat, baru penuh itu gelas. Yang pertama yang harus dimasukin apa? Mulai dari yang besar dulu. Yang paling besar apa? Batu dulu. Yang paling besar batu dulu. Yang kedua, kerikil, lebih kecil-kecil. Ngisi rongga-rongga yang tidak bisa dipenuhi oleh batu itu. Yang ketiga baru ngisi pasir. Selebihnya baru isi air. Kalau kita mulai dari air, tumpah dia sudah. Penuh sudah, nggak bisa ngisi yang lain lagi. Saudara, sebenarnya hidup ini sederhana. Jika kita tahu bahwa kebutuhan kita yang utama, kita fokus kepada itu cukup. Yang lain boleh ada, boleh tidak. Itu tidak menentukan. Itu penghias saja. Sehingga ada satu istilah yang lebih umum lagi, saudara, less is more. Lebih sedikit, itu justru lebih baik. Punya lebih banyak, tidak tentu lebih baik. Maka jangan selalu berlomba ingin punya lebih banyak, ingin tampak lebih sibuk, ingin lebih bisa. Bukan itu. Setiap kita, Tuhan kasih porsi yang beda-beda ya. Ada yang sudah jadi ama di sini, jadi apong di sini. Porsinya pasti berbeda dengan waktu Bapak Ibu Saudara masih muda. Misalnya kalau seperti saya yang baru jadi seorang ayah ya, anak masih kecil, porsinya pasti berbeda. Ada yang Bapak Ibu Saudara di sini sebagai orang tua, bahkan ada yang sebagai anak, dan masih harus memperhatikan orang tua, kita punya porsi masing-masing. Kita nggak bisa membandingkan dengan orang lain. Kita hanya bisa punya kepuasan jika kita melihat apa sih yang Tuhan taruh di hidupku. Caraku untuk bisa menikmati kepuasan dengan cara sederhana adalah melihat apa kebutuhan utamaku. Dan bagaimana aku bisa memperhatikan kebutuhan prioritas sekelilingku. Nah, saudara, less is more. Itu prinsip yang penting ya. Fokus kepada kebutuhan prioritas, jangan terlalu ramai dan terlalu banyak. Kalau yang prioritas ini sudah mengisi hidup kita dan terlalu penuh, kita baru bisa berkata tidak kepada hal-hal yang bukan prioritas utama. Kalau tidak, semua akan kita terima. Pokoknya kelihatan enak, kelihatan meyakinkan, kita akan terima. Saudara bayangkan ya, selama pandemi ini awal-awal dulu mungkin banyak yang nganggur, banyak yang bingung, karena semua di rumah kan, acara gereja juga praktis hilang, komunitas juga praktis hilang. Sehingga banyak yang rindu pengen kumpul. Coba kalau kasih macam-macam acara, seneng semua ya. Tapi kalau seandainya acara-acara itu dijadikan paten, patron, sampai akhirnya waktu kita onsite nanti, wah kita kelompokan acara ya saudara ya. Jadi ikut lebih banyak acara tidak tentu lebih memberkati kita, bahkan termasuk acara di gereja. Banyak tidak tentu lebih baik. Nah, fokus kepada kebutuhan prioritas ya. Yang kedua, saudara, begitu kebutuhan kita terpenuhi, prioritas itu terpenuhi, kita baru bisa dengan mudah untuk memperhatikan orang lain. Orang yang hidup sederhana, menerima kesederhanaan Yesus, kebutuhan kita yang utama dipenuhi, kita baru akan bisa memikirkan kebutuhan orang lain. Selama kita tidak pernah terpenuhi, kita bukannya melayani orang lain, kita akan mencari dari orang lain. Kita bahkan bisa memakai pelayanan melayani orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Karena kita belum dapat. Sehingga saudara ingat yang pertama ya, untuk bisa hidup sederhana, kita harus terima dulu kebutuhan utama yang kita perlu yang sudah dijawab oleh Yesus Kristus. Dengan begitu, kita bisa menempatkan kebutuhan prioritas, kita kerjain, kita layanin. Setelah itu, kita melayani orang lain karena yang Tuhan berikan kepada kita tinggal keluarkan. Inilah cara untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, bukan dengan berusaha sendiri. Maka, saudara, setiap hari tidak berhubung dengan Yesus, saudara bisa melayani orang lain? Nggak bisa. Dan kita akan menemukan semakin kita melayani, semakin kita kelelahan. Apalagi kalau respon orang lain tidak seperti yang kita harapkan. Wah, kita akan kecewa banget ya. Kecewa itu wajar sih ya. Tapi untuk bisa menjadi seperti Yesus, itu jadi hal yang mustahil. Karena kita ini bukan Tuhan. Kita ini manusia. Kita berdosa. Kita masih punya banyak keinginan. Kita punya banyak kelemahan duniawi. Dan kita gampang sekali jatuh. Kita bukan Yesus. Sehingga kita berbeda dengan Yesus dalam hal
ketidakmampuan untuk berbuat dosa. Kita justru tidak mampu untuk tidak berdosa sama sekali. Sehingga saudara, untuk bisa melayani orang lain, semua dimulai dari kita dilayani oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada contoh ilustrasi ya, bagaimana sesuatu yang sederhana itu lebih powerful daripada sesuatu yang kebanyakan ya. Misalnya, ini contoh ya. Tahu nggak ini logo FedEx ini kurir ya, kurir internasional ya. Ini FedEx, ini logonya kelihatannya cuma tulisannya FEDEX ya, ini mereknya kan, dua warna, biru dan orange. Tapi tahu nggak saudara bahwa logo ini sudah memenangkan puluhan penghargaan internasional dalam kompetisi logo-logo di dunia loh. Nah, tahu nggak apa yang membuat FedEx ini menang? FedEx ini kan layanan antar barang kan? Ada sesuatu yang unik di logo ini, ketemu nggak? Saudara bisa menemukan ada apa yang unik di logo FedEx ini? Yang unik, saudara bisa menemukan ada tanda panah. Kelihatan nggak tanda-tanda panah? Ini, nah, tanda panah ini. Itu, kelihatan nggak? Nah, ini tanda panah maju. Kelihatan nggak? Di antara E dan X ini, rongga ini berbentuk tanda panah. Maju. Nah, ini filosofi di balik logo yang sederhana. Nah, FedEx ini mau menyampaikan, kami adalah layanan jasa antar yang akan selalu maju memperhatikan konsumen, dan kami akan membawa apapun yang konsumen perlu tiba di rumah. Wah, filosofi di balik logo yang sederhana ini itu lebih bisa menangkap ya perhatian konsumen. Begitu ini dijelasin, nggak jelimet, logonya sederhana tapi penuh makna. Nah, yang kedua nih ya, nih Amazon. Amazon ini Tokopedia-nya dunia. Ini sekarang bosnya Amazon ini orang terkaya di dunia nih ya, Jeff Bezos. Satu-satunya orang yang bisa menggusur Bill Gates, dan lumayan jauh lagi ya selisihnya. Amazon, ini lihat ya, cuma tulisan Amazon.com mereknya, kemudian dikasih tanda panah. Nah, tanda panah ini lihat bentuk model apa ini? Seperti senyum. Nah, filosofinya adalah kami akan menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh konsumen dan menghadirkan senyum dengan layanan kami. Kemudian lihat ya, tanda panahnya ini beranjak dari huruf A, alfabet pertama, sampai Z, huruf terakhir. Amazon mau ngomong, kami punya apapun, dari A sampai Z yang saudara butuhkan, dan saudara order di kami, saudara dapat apa yang saudara butuhkan, saudara akan tersenyum puas. Wah, ya, Amazon.com. Logonya sederhana, nggak jelimet, nggak pakai gambar macam-macam, nggak pakai simbol macam-macam, tapi penuh makna. Sederhana bermakna, sesuai dengan naturnya. Jualan mereka, itu yang mereka sampaikan. Saudara, kalau dari logo saja kita bisa menemukan hal-hal yang sederhana tapi penuh makna, karena mereka tahu kebutuhannya mereka apa, mereka tahu naturnya apa. Bukankah itu yang paling indah dalam hidup ini? Hidup ini kompleks. Setiap hari kita berkumpul dengan A sampai Z. Tapi kepuasan itu sebenarnya bukan karena tidak ada masalah. Dan bukan karena kita bisa menyelesaikan semua yang kompleks. Bahkan cuma karena satu hal saja. Bahagia itu sederhana. Sederhana jika kita menerima apa yang sudah Yesus kerjakan. Dia yang menyederhanakan diri, menjawab kebutuhan kita yang paling utama, mengena, pas, itulah sederhana. Dan kita yang menerima ini, kita baru bisa melayani orang lain, memikirkan orang lain. Itu hidup sederhana. Aplikasinya begini, saudara, saya mau mengajak kita di masa pandemi ini merenungkan begini. Hidup di masa pandemi mengajak kita justru untuk melihat ya, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Dan sekarang begitu pilihan-pilihan itu dihabiskan, baru kita mengerti ya, yang selama ini mungkin mencari kesibukan supaya nggak nganggur ya, kemudian juga sangat menikmati komunitas, lalu sekarang semuanya hilang. Kita seperti baru menyadari ya, apa yang selama ini kita butuhkan, yang begitu hilang kita rasa, aduh aku nggak bisa nih kalau nggak ada ini, aku butuh sekali. Nah, itu mungkin bisa menunjukkan kepada kita, apakah itu termasuk hal yang cukup utama, yang prioritas di hidup kita. Saudara, tapi saya mau propose 3 hal ya, saya mau mengajukan 3 hal tadi ya. Yang utama, pikirkan tentang satu, selalu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, panggilan Tuhan buat kita. Lihat pekerjaan kita, lihat keluarga kita, lihat lingkungan, lingkar relasi kita, pergaulan kita. Dan yang ketiga, saudara, kita perhatikan orang lain. Perhatikan orang lain dalam lingkar yang lebih luas. Menurut kemampuan kita. Jadi setiap hari jangan semata-mata cari aktivitas, mau ngapain hari ini, hobi apa, it's okay.
Tapi selalu utamakan yang prioritas, hubungan dengan Tuhan setiap hari. Pekerjaan kita, tanggung jawab hidup kita yang sudah berbeda-beda, ada yang mungkin sudah bukan bekerja cari uang lagi, ada yang bekerjanya adalah di rumah mendampingi cucu mungkin, ada yang di rumah mungkin sudah pekerjanya jauh yang bahkan nggak punya anggota keluarga yang by blood, maksudnya hubungan darah langsung atas bawah, mungkin punya keponakan. Saudara punya panggilan yang berbeda mungkin dengan orang-orang yang masih usia produktif. Kalau saya dan rekan-rekan yang usia produktif ini mungkin, waduh, nggak ada habis-habisnya kesibukan. Nah, AI, susu yang sekarang di rumah jadi ama, jadi akong, dan bahkan cucu-cucu sudah besar-besar, bahkan punya cicit ya. Saudara mungkin punya hal yang utama yang sudah berbeda dengan dulu waktu masih usia produktif. Saudara mungkin punya hal utama mendoakan tadi. Mendengar sesuatu, mendoakan. Mendengar sesuatu, mendoakan. Dan kita berbeda. Fase hidup kita juga berbeda. Nah, yang kedua, saudara, hidup sederhana. Mari kita membiasakan diri untuk hidup tidak berlebihan. Secukupnya, walaupun mampu. Dan kita terbiasa untuk berbagi hidup dengan orang lain. Bukan hanya materi saja, materi iya termasuk. Materi, waktu, energi kita. Yang penting itu adalah hati kita. Di mana ada hati, materi, waktu, dan energi itu mengikuti. Ada yang punya kemampuan materi, membantu orang yang sedang kesulitan di masa pandemi, wah itu pasti berarti sekali. Kelebihan saudara yang bisa buat beli macam-macam, saudara sisihkan, karena saudara, aku cukup. Yang lebih yang Tuhan beri, aku bagikan, aku pakai untuk memberkati orang lain. Saudara punya banyak waktu, saudara punya waktu-waktu rongga, saudara punya waktu-waktu yang disisihkan khusus untuk melayani orang lain, memperhatikan orang lain. Itu penting banget loh. Saudara tahu di masa-masa kayak sekarang ini ya, perhatian itu jadi sesuatu yang mahal, yang mewah. Karena kita nggak ketemu lagi. Kalau dulu kita mungkin interaksi hanya waktu ketemu. Kalau sekarang, kalau nggak ketemu dengan acara event kayak begini, kita ngobrol nggak satu sama lain. Ada nggak hubungan yang natural? Energi, saudara, kalau kita memperhatikan orang lain itu nyedot energi loh. Itu bahkan bisa lebih berat daripada bekerja biasanya ya. Saudara, hanya kalau kita melihat apa yang aku butuhkan. Itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan taruh apa prioritas di hidupku untuk aku kerjakan di fase hidupku sekarang. Barulah saudara, kita bisa berpikir tentang melayani orang lain. Kalau tidak, hidup kita akan selalu penuh dengan berbagai tuntutan, agenda, dan kesibukan. Nah, mungkin kita pikir bisa melayani orang lain dengan sengaja. Sampai orang lain minta tolong, baru kita, oh butuh tolong ya, aku bantu deh. Tapi nggak ada inisiatif. Saudara, to be like Jesus, menjadi seperti Yesus, memperhatikan orang lain. Itu bukan nunggu orang lain, teriak-teriak minta tolong, baru kita bantu. Tapi kita inisiatif. Dari mana kita bisa inisiatif? Dari mana kita tahu orang lain butuh? Kalau kita nggak meluangkan waktu untuk memperhatikan, mulai dari mana? Yang sederhana, lingkar dalam kita dulu. Di mana saudara berada hari ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang paling saudara butuhkan? Tuhan Yesus sudah berikan. Ada yang sedang bergumul dengan perasaan kesepian, merasa aku kok tidak seperti dulu, nggak bisa seproduktif dulu. Apakah betul Tuhan masih peduli padaku? Apakah Tuhan masih mau pakai aku? Saudara, Tuhan Yesus mau pakai saudara. Sudah berbeda dengan konsep produktif seperti sebelum pandemi. Sekarang Tuhan mau menunjukkan kepada kita apa yang prioritas, apa yang utama, apa yang sederhana, yang sedang dibutuhkan. Saudara ambil waktu sebentar yuk, sebentar aja, 1,5 menit ya. Coba renungkan sih di masa seperti ini, Tuhan kira-kira berbicara apa ya kepada saudara? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, di masa dengan kondisi hidupku sekarang saat ini, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau berikan untuk aku? Apa sih sebenarnya yang paling aku butuhkan? Katanya bahagia itu sederhana. Apa sih yang aku butuhkan? Ingat, sederhana itu mengena ya, sesuai kebutuhan ya. Apa sih yang aku butuhkan sekarang ini? Apa sih prioritas yang Tuhan tempatkan? Kita ambil waktu sebentar saja, saudara. 1,5 menit ya, untuk merenung ya. Dengan peran saudara masing-masing, sebagai orang tua, mungkin sebagai kakek, nenek,
ponakan yang saudara punya ponakan. Bagaimana saudara bisa hidup sederhana, memperhatikan yang utama, yang prioritas. Saudara bisa tanyakan, di masa pandemi begini, semakin mudah merasa damai, atau justru semakin mudah merasa hampa? Apa yang hilang? Apa yang kurang? Apa yang saudara butuhkan? Sampaikan yuk kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh untuk berdoa tentang hal ini. Saudara butuh apa sih? Coba ambil waktu teduh. Apa betul saudara sekedar butuh teman? Apa betul saudara sekedar butuh uang? Di dalam hati yang paling dalam, saudara sebenarnya mencari apa? Ayo kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku merasa begini dan begini. Aku butuh apa, Tuhan? Saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan, hidup ini kami penuhi dengan berbagai kegiatan dan aktivitas. Seringkali untuk memenuhi hati kami bagaikan gelas yang kosong. Tapi ternyata setelah kami isi dengan berbagai kegiatan, berbagai harapan, ternyata hati kami tidak kunjung puas, tidak kunjung bahagia. Padahal katanya bahagia itu sederhana. Kini kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan, bahwa kesederhanaan itu berbicara tentang hal yang sesungguhnya kami paling butuhkan, yang sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Sederhana itu bukan bicara tentang banyak-banyakan atau kurang-kurangan, tapi tentang kebutuhan yang pas, tentang prioritas, tentang hidup menjadi berkat. Tuhan, Kau melihat hati kami masing-masing ada di dalam ruangan Zoom ini. Apa yang membuat kami sering galau, yang membuat kami sering kepikiran, yang membuat kami tidak tenang. Tuhan, dalam ketenangan kami saat ini, tunjukkan kepada kami apa sebenarnya yang kami butuhkan. Sebab hanya di dalam kebutuhan yang dijawab oleh Tuhan inilah kami bisa melayani orang lain, memberkati sesama dengan apa yang Tuhan titipkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa ya untuk beberapa pokok doa hari ini. Yang pertama, sudah lama ya kita mengalami pandemi, sudah bosan ya. Kita berharap bisa semakin membaik ya, karena vaksin sudah sebagian besar kita di sini mungkin juga sudah divaksin. Nah, kita berdoa terus supaya program vaksinasi ini, kita bersyukur ya sekarang sudah mulai dibuka untuk 18 tahun ke atas. Kita berdoa program ini bisa segera menyebar supaya bukan COVID yang semakin menyebar, tapi vaksinnya makin menyebar, COVID-nya makin menurun. Kita berdoa untuk program ini karena masih banyak banget ternyata orang-orang yang tidak mau divaksin. Kita doakan terus ya untuk pemerintah kita dalam program pengendalian COVID lewat vaksinasi. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kami rindu Tuhan bahwa kondisi akan membaik, tapi kami tahu kami tidak bisa hanya berharap situasi akan membaik tanpa kami mendoakan dengan sungguh-sungguh agar program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Tuhan memakai pemerintah, Satgas, dan semua jajaran di berbagai tempat. Bahkan kenalan-kenalan kami bisa kami dukung untuk melakukan vaksinasi, supaya kami bisa saling menjaga dan kehidupan semakin hari akan semakin membaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa juga selama masa pandemi begini, gereja kita masih online, tapi bersyukur 2 kali terakhir sudah mulai onsite.
Mari kita berdoa, apapun kondisinya, katanya grafis COVID naik kembali, tapi mari kita berdoa supaya ibadah onsite dan pelayanan tetap bisa dikerjakan dengan baik, dengan protokol yang baik, dan semua tetap terjaga dengan baik. Demikian pula doakan supaya antusiasme kita untuk ikut ibadah onsite, yang penting memiliki protokol ya, dan standar, kita bisa beribadah dengan lancar. Mari kita berdoa untuk ibadah onsite, untuk pelayanan para pelayan-pelayan, dan untuk kita yang akan ikut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau menolong agar di masa COVID yang sekarang kondisi mulai naik lagi, kami bisa terus saling menjaga satu sama lain, ibadah onsite di gereja kami tetap bisa berlangsung dengan protokol yang ketat, yang baik, kami saling menjaga satu sama lain, sehingga ibadah tetap bisa berjalan dengan lancar. Demikian pula para pelayan, semua terjaga, kami saling menjaga, dan anugerah-Mu melalui ibadah onsite yang melebihi ibadah online bisa memberkati semua yang datang beribadah. Engkau menolong agar kami yang mampu, kami yang memenuhi prasyarat, kami boleh mengambil bagian dalam ibadah onsite. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau titip satu pokok doa ya, karena ini online, anak-anak sudah masuk masa liburan. Ada satu program Bible Camp untuk anak, tapi dilakukan secara online. Jadi SEAL ya, atau Bible Camp online untuk anak-anak dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juli. Ini untuk anak-anak dari yang paling kelas kecil sampai yang SMP tunas remaja. Doakan untuk persiapan para guru-guru ya di masa pandemi ini, tidak semua bisa ikut, ada yang bekerja. Doakan semua persiapannya lancar, anak-anak bisa diisi. Karena anak-anak itu mungkin yang paling jarang keluar kemana-mana ya. Di sekolah, yang di rumah, tiap hari lihat layar. Nah sekarang Bible Camp pun lihat layar lagi. Nah doakan supaya anak-anak dapat berkat. Dan mereka tidak tambah jenuh ya dengan lihat layar terus ya. Maka doakan persiapan semua tim yang melayani. Bible Camp GKA Alien Pregolan, tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juni. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya berkenan memakai Bible Camp untuk anak-anak kami, supaya Bible Camp ini memberkati mereka, menyegarkan mereka, dan menyertai mereka di masa liburan. Sekalipun masih secara online, biarlah Engkau menolong tim pelayan-pelayan, tim guru, mempersiapkan materi-materi dengan kreatif, sehingga waktu delivery, bisa delivery dengan menarik, dan anak-anak terberkati. Sungguh amat berbeda membawakan waktu Zoom online dengan waktu onsite. Karena itu kami mohon hikmat bijaksana menyertai semua yang sedang persiapan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon kesediaan untuk Pak Edi Chiang. Kita akan mendoakan untuk pemilihan majelis pemimpin gereja kita di periode ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang padamu Tuhan. Bersama-sama sebagai umat-Mu Tuhan, kami bersyukur boleh membawa dan mempercayakan saudara kami yang akan mengikuti pemilihan majelis. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang siapkan keberadaan mereka, hati mereka, dan hidup mereka untuk boleh diberikan bagi Tuhan untuk melayani Engkau di dalam posisi apapun. Dan kalau Tuhan percayakan mereka menjadi majelis untuk periode berikut, Tuhan juga tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan rohani sehingga mereka boleh menanggung tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk seluruh proses yang sedang berlangsung. Tuhan juga menolong kami sebagai jemaat juga boleh bersama-sama mendoakan dan mengambil bagian dalamnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mohon kesediaan penginjil Hengki untuk mendoakan jemaat lansia di gereja kita. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan setiap jemaat lansia ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sudah sekian lama tinggal di rumah, yang tidak bisa beribadah bersama, mereka mungkin merasa kesepian, mereka merasa sumpet, dan banyak hal menekan mereka. Tetapi kami berdoa, Tuhan berikanlah damai sejahtera dan sukacita surgawi di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka. Ketika mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari, mereka sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan pakai dan menolong setiap
jemaat usiawan supaya mereka tetap setia untuk beribadah, untuk berdoa, untuk membaca firman. Melalui semua ini dapat menolong mereka semakin mengalami kasih dan anugerah Tuhan, dan juga menolong mereka semakin bertumbuh, semakin beriman, dan semakin mengasihi Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan, khususnya mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, Tuhan menopang, mohon Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka dapat memiliki tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita untuk menjalani hidup ini di dalam masa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, mohon kesediaan juga untuk penginjil Hans Gosal mendoakan untuk anak-anak muda di gereja kita, remaja dan pemuda. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap anak-anak remaja, bahkan pemuda yang Engkau berikan Tuhan, generasi muda di gerejamu, di GKL Lyon Pregolan ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan, dan mereka boleh mengalami Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan anugerah untuk mereka punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Bapa berkati di dalam studi mereka ya Bapa, berkati juga di dalam pekerjaan yang mereka kerjakan dan lakukan, demikian juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang boleh Tuhan percayakan untuk rekan-rekan remaja bahkan pemuda boleh melayani di gereja. Tuhan kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan terus boleh hadir, dan kiranya kebaikan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi di luar sana, nilai-nilai yang terus boleh menggoncangkan atau bahkan mempengaruhi mereka, biarlah itu tidak menggoyahkan iman mereka terus kepada Tuhan. Bapa kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu muda Tuhan di gerejamu ini, Tuhan yang terus pimpin dan berkati, bahkan hidup mereka pun boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk anak-anak kecil dan juga pasutri di gereja kita. Bapa di surga, banyak anak-anak kami di rumah, full di rumah. Sementara orang tua, pasutri muda, mungkin banyak yang bekerja. Di rumah tidak berarti semua menjadi lebih dekat, semua komunikasi menjadi lebih intens. Kami sadar ada kelemahan ini. Karena itu kami mohonkan anugerah Tuhan menyertai setiap keluarga Tuhan. Biarlah ada anugerah yang memberikan kesadarannya, memberikan kerinduan untuk berkomunikasi dengan sengaja. Pemuritan terjadi, bukan semata-mata mengerjakan berbagai hal, agenda-agenda, tapi biar ada prioritas, ada kesederhanaan yang jelas, kebutuhan-kebutuhan yang utama boleh dijawab. Hubungan anak dan orang tua terperhatikan. Anak bukan cuma belajar dari para guru di depan layar, tapi anak juga belajar dari orang tua, bukan yang sempurna, yang lemah, tapi yang mengakui dan mau bertumbuh bersama-sama. Engkau menolong pekerjaan para pasutri, tidak sedikit juga yang bergumul secara ekonomi, tapi Engkau akan menolong supaya tekanan ekonomi tidak membuat hubungan di dalam rumah dengan anak-anak menjadi semakin buruk. Berikanlah anugerah-Mu Tuhan yang melampaui kelemahan para orang tua. Dan berkatilah anak-anak kami Tuhan di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita boleh berikan kesempatan juga untuk penginjil Budi, boleh mendoakan jemaat di Pos PI Pakuan City. Ya. Terima kasih Pak Hansun. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan luar biasa untuk kawanan kecil ini, yaitu gerejamu Pos PI Pakuan City. Tuhan, kami menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu yang sebagian besar berada masuk dalam usia senior. Penyertaan Tuhan di dalam selama pandemi ini begitu luar biasa. Tuhan berkati dan Tuhan buka tingkap di langit, rezeki yang berkelimpahan. Juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa dan berharap kepada Tuhan, berkati juga untuk jemaat yang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, berkati juga mereka yang bekerja dan berusaha. Tuhan sertai juga setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari kita tutup di dalam doa untuk persekutuan doa kita hari ini. Bapa di surga, hamba mau mendoakan untuk pergumulan semua kami yang ada di dalam ruangan Zoom ini. Pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak selalu bisa kami sampaikan dengan gamblang kepada siapapun. Engkau tahu lebih jelas. Engkau menilik dan melawat kami satu demi satu. Apa yang paling hati kami butuhkan. Oh Tuhan, karuniakanlah ini kepada kami. Bantulah kami untuk melihat. Dan bantulah kami untuk mencari pemenuhannya dengan tepat. Sehingga kami bukan sekedar asal mencari dan memenuhkan hati kami dengan berbagai hal di dunia ini yang tidak kunjung membawa kepuasan. Kami tahu betul, hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kami. Kami berdoa untuk pekerjaan umat-Mu, untuk kesehatan umat-Mu, untuk kehidupan keluarga, dan untuk kehidupan batiniah setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Penginjilan Sun. Ya. Ya ini kebetulan tadi ada yang titip pokok doa. Saya minta waktu untuk sampaikan ya. Ini beberapa jemaat yang sakit. Mari kita doakan bersama. Pertama itu anaknya Kosehin ya. Kosehin atau Pak Yohanes dari Komisi Pria. Anak lakinya yang bernama Yung Yung yang ada di Jakarta. Dan rupanya dia terpapar COVID di Jakarta. Nah, tolong doakan karena mau masuk rumah sakit juga ternyata penuh. Maksudnya agak susah nyari, jadi belum dapat kamar gitu. Ya di sana juga dia sendiri kan, tinggal di kos, jadi agak terbatas ya. Tolong doakan supaya ada temannya di sana yang bisa bantu. Mudah-mudahan mereka bisa dapat rumah sakit ya untuk pengobatan dan kita doakan supaya dia boleh cepat sehat kembali untuk Yung Yung. Yang kedua untuk istrinya Pak Sampurno, yaitu Ibu Suyatmi ya, Ibu Sam, yang rupanya tadi masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Ya sudah pindah dari UGD ke kamar biasa, artinya sudah mulai stabil, ya tapi masih lemas ya. Doakan untuk pemulihan Ibu Suyatmi yang tadi pagi masuk rumah sakit. Dan yang ketiga, Saudara Beni. Beni ini biasanya disebut papanya Chandra ya, anak sekolah minggu kita ya. Beni papanya Chandra. Dia minta tolong didoakan papa mertuanya. Ya, papa mertuanya ini sakit asam lambung ya dan juga komplikasi dengan sakit yang lain. Jadi tiga saudara ini kita doakan, saudara Yung Yung, Ibu Suyatmi, dan papa mertuanya Pak Beni aja deh ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sekali lagi menyerahkan saudara kami Tuhan yang malam hari ini memohon dukungan doa dari kami semua sebagai umat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk anaknya Kosehin yaitu Yung Yung yang ada di Jakarta dan baru saja terpapar COVID. Tuhan, kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun kami terbatas dan kami tidak dapat menjangkau secara fisik, dia ada di Jakarta. Tapi Tuhan, Engkau hadir di sana, Engkau dapat menggerakkan anak-anak-Mu dan segala sarana yang ada untuk menolong dia. Tuhan, dia butuh pengobatan, dia juga sedang mencari rumah sakit. Tuhan buka jalan dan Tuhan yang sediakan yang terbaik. Dan Tuhan beri dia kekuatan rohani dan kekuatan fisik yang dia perlukan Tuhan, sehingga dia boleh melalui masa-masa pemulihan ini ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan dan berikan Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Sampurno yang juga tadi masuk rumah sakit karena kondisi tekanan darah. Tuhan, kami bersyukur kondisinya sudah mulai stabil. Tuhan, kita kuatkan dia dan terus teguhkan hatinya Tuhan, sehingga dia boleh berserah bersandar kepada Tuhan. Segala kekhawatiran, segala beban hati Tuhan, biar dia boleh terus berkata pada Tuhan yang memberi dia penghiburan dan kekuatan. Makasih Tuhan, kami berdoa juga untuk papa mertuanya Chandra. Tuhan juga tolong dia dengan sakitnya. Mohon Tuhan menjamah dan memberikan pemulihan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persekutuan doa malam bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus berkati.